Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Inaedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu membahas soal sumatif akhir semester satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu kelas 7 SMP MTS Sederajat, soal sumatif akhir semester. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun soal di sini adalah terkait dengan kurikulum merdeka. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pesan ilahi untuk manusia dalam mencapai kebaikan hidup. Al-Quran berfungsi untuk titik ketik A. Petunjuk dan penjelas bagi sesuatu yang harus diketahui, juga pembeda antara kebenaran dan kebatilan. B. Menerangkan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam hadis. C. Sebagai bayan dan muhakkik, penjelas dan penguat. D. Memberikan penguatan pada kehidupan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat adalah tentunya Al-Quran berfungsi untuk petunjuk dan penjelas bagi sesuatu yang harus diketahui, juga pembeda antara kebenaran dan juga kebatilan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 2. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul titik titik. Lanjutan bacaan ayat tersebut adalah titik titik. A. Dalika khairu wa ahsanu tawil. B. Fa in tanazza'tum fi syai'in. C. Wa ulil amri minkum. D. In kuntum tu'minun. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, di soal nomor 2 di sini adalah Quran surat An-Nisa, ya. An-Nisa ayat ke-59, maka lanjutan bacaan ayat tersebut yang paling tepat adalah wa ulil amri minkum. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Di sini yang ditanyakan adalah arti kalimat yang digaris bawahi adalah. Nah, di sini fa'in tanaza'tum fi syai'in faruduhu illallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Arti dari kalimat yang digaris bawahi adalah titik. A. Dan hari sebelumnya. B. Di kemudian hari. C. Akhir zaman. D. Dan hari akhir. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang garis bawahi itu adalah wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, ada kata akhir, berarti artinya dan hari akhir. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Arti dari penggalan ayat wa hudaw wa rahmatal lil qaumi yu'minun adalah titik titik. A. Dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. B. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab. C. Kepada mereka apa yang mereka perselisihan. Yang D. Melainkan agar kamu dapat menjelaskan. Jawaban yang tepat adalah, ya, artinya adalah dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 5, ya. Kata yang artinya taatilah Allah yang tertulis di dalam Quran surat An-Nisa, ya, Quran surat ayat ke-59 adalah terjemahan dari kata titik titik. A. Ati'ullah. B. Wa ati'u. C. Rasul. D. Wa ulil amri. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah kata yang berarti taatilah Allah, ya, maka tertulis dalam Quran surat An-Nisa dari terjemahan dari kata apa? Ya, jawaban yang tepat adalah ati'ullah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 6. Perhatikan ayat berikut ini.
Innama yuridu syaitonu ayyuki'a bainakumu adawata wal bagdo'a fi khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muttaqun. Pada ayat tersebut terdapat hukum baca alif lam samsiyah sebanyak A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat adalah sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 7. Tabel berikut menyajikan contoh hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiyah yang sering kita jumpai dalam Al-Qur'an. Ya, ada 4 di sini. Contoh hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiyah yang merupakan contoh hukum bacaan alif lam komariah adalah titik-titik A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawaban yang tepat adalah 1, 1 dan 3. Jawabannya adalah B ya. Soal berikutnya nomor 8. Pernyataan berikut merupakan contoh implementasi dari perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Disiplin dan selalu mentaati tata tertib sekolah. 2. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpin. 3. Senang mengikuti kompetensi yang diadakan oleh sekolah-sekolah lain. 4. Berlomba-lomba untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan di sekolah. 5. Belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Yang merupakan implementasi perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 ditunjukkan pada nomor titik-titik A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Jawabannya adalah yang 1 dan 2. Berarti yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 9. Ketika kalian menemukan permasalahan atau perselisihan pendapat, masing-masing menganggap dirinya paling benar atas pendapatnya. Sikap kalian yang benar adalah titik-titik. A. Tidak perlu diselesaikan karena keduanya ingin menang. B. Membela salah satu dari mereka yang dianggap benar. C. Berusaha mencari titik temu dari perbedaan tersebut. D. Melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jawaban yang paling tepat adalah tentunya sikap kalian yang benar itu harus berusaha mencari titik temu dari perbedaan tersebut gitu ya, sehingga tidak terjadi lagi pendepatan atau perdebatan dari masing-masing, sehingga tidak lagi menganggap dirinya itu paling benar atas pendapatnya. Jadi harus saling berusaha mencari titik temu dari perbedaan tersebut. Soal nomor 10. Ulil amri adalah pemimpin. Siapapun pemimpinnya harus kita taati selama tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Yang tidak termasuk ulil amri sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 adalah titik-titik. A. Ketua kelas, B. Kepala desa, C. Wali kota atau bupati, D. Paguyuban. Jawaban yang paling tepat adalah di sini yang tidak termasuk ulil amri sesuai dengan makna Surat An-Nisa adalah paguyuban. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 11. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan al-asma al-husna dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan kesempurnaan mutlak dari sifat-sifatnya dari segala kekurangan. Al-asma al-husna berarti titik. A. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. B. Nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. C. Nama-nama Rasul yang baik. D. Sifat-sifat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang paling tepat adalah nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 12. Perhatikan tabel al-asma al-husna sebagai berikut. Ya, di sini ada artinya dan juga ada namanya al-alim, ya, al-alim, terus juga
Al-Khabir, As-Sami, Al-Bashir. Di sini artinya ada Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha memberitahu. Dari tabel tersebut, urutan pasangan yang cocok ditunjukkan pada pilihan A1, B2, A3, D4, C. B1B, 2D, 3A, 4C. Yang C 1A, 2D, 3B, 4C. Yang D 1B, 2D, 3C, 4A. Jawabannya adalah yang 1 ke B, ya. Terus yang 2 ke D, terus yang 3 ke A, yang 3 ke A berarti yang keempat ke C. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 13. Subhanallah, alam semesta dengan segala isinya sangat indah. Allah SWT telah menciptakan dengan rinci, semuanya sesuai dengan kehendaknya dan bekerja sesuai dengan sunnahnya. Hal ini membuktikan bahwa Allah SWT A. Maha mendengar, B. Maha melihat, C. Maha mengetahui, D. Maha teliti. Jawaban yang tepat adalah Maha teliti. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Dengan firman Allah SWT tersebut, Allah SWT memiliki sifat A. Al-Khabir, B. Al-Bashir, C. As-Sami, D. Al-Alim. Jawabannya adalah, untuk soal nomor 14, jawabannya adalah Al-Khabir. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 15. Setiap suara di alam semesta terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya tidak terbatas, tidak ada satu suara pun yang luput darinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat A. Al-Sami, B. Al-Bashir, C. Al-Alim, D. Al-Khabir. Jawaban yang tepat adalah As-Sami. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16. Farhan menemukan uang sebesar Rp 100.000 di halaman sekolah. Ia sangat senang sekali karena pada saat itu ia sangat membutuhkan uang. Ia ingin mengambil dan menggunakannya, namun ia sadar bahwa uang itu bukan miliknya. Ia tidak ingin menggunakan uang yang bukan miliknya. Peristiwa ini menggambarkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat A. As-Sami, B. Al-Bashir, C. Al-Alim, D. Al-Khabir. Jawaban yang tepat adalah Al-Bashir. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17. Untuk membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dapat dipergunakan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan A. Pemikiran yang matang, B. Pendapat cendekiawan, C. Al-Quran dan Al-Hadis, D. Hukum yang berlaku. Jawaban yang tepat adalah pemikiran yang matang. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 18. Secara diam-diam Bahar menusuk ban sepeda motor milik Umar dengan paku. Memang tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan jahat Bahar tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat A. Al-Khabir, B. Al-Bashir, C. As-Sami, D. Al-Alim. Jawaban yang tepat adalah Al-Bashir. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar segala sesuatu yang ada pada seluruh ciptaannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat A. Al-Khabir, B. Al-Bashir, C. As-Sami, D. Al-Alim. Jawabannya adalah As-Sami. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 20. Ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ibarat setetes tinta di lautan. Hal itu menunjukkan bahwa ilmu manusia kecil dan sedikit. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimiliki. Seandainya manusia dapat membuat motor, mobil, kapal terbang,
satelit, rudal, dan nuklir sekalipun, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama indah titik-titik. Al-Khabir, B Al-Bashir, C As-Sami, D Al-Alim. Jawabannya adalah Al-Alim. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 21. Orang yang melaksanakan salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan berkeinginannya hanya untuk menggapai keridhoannya merupakan perwujudan dari salah satu sasaran tujuan melaksanakan salat, yaitu titik-titik. A. Timbulnya keikhlasan. B. Timbulnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Selalu mengingatnya. D. Adanya perasaan nyaman dan tentram. Jawaban yang tepat adalah timbulnya keikhlasan. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 22. Ransi dari kecil sampai sekarang tidak pernah belajar mengaji sehingga ia tidak tahu arti bacaan sholat. Padahal ia rajin sekali melaksanakan sholat. Hukum sholat yang dikerjakan olehnya adalah titik-titik. A. Sah. B. Batal. C. Sia-sia. D. Makruh. Jawabannya adalah sah. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 23. Berikut ini hikmah salat fardu dalam menjalani kehidupan, kecuali titik-titik. A. Membiasakan disiplin. B. Membiasakan hidup bersosial. C. Mendapatkan kebahagiaan dunia. D. Sarana pembentukan kepribadian muslim. Jawaban yang tepat adalah, jawabannya adalah mendapatkan kebahagiaan dunia. Jawabannya adalah yang C. Nomor 24. Melaksanakan sholat dengan tepat waktu banyak sekali manfaatnya. Berikut ini yang merupakan manfaat melaksanakan sholat adalah titik-titik. A. Menambah pekerjaan yang harus dilaksanakan. B. Menambah kekayaan berupa harta benda. C. Ketenangan dalam menjalani hidup. D. Dihormati oleh masyarakat sekitar. Jawaban yang tepat adalah tentunya mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Diberikan kemudahan pada segala urusan dalam pencapaian tujuan hidup. 2. Menjauhkan diri dari maksiat dan penyakit hati. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridhonya. 4. Mempererat silaturahmi antar sesama umat Islam. Di antara pernyataan tersebut yang termasuk hikmah melaksanakan sholat berjamaah adalah nomor titik-titik. A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat adalah mempererat tali silaturahmi antar sesama umat manusia atau umat Islam. Jawabannya adalah yang D. Baik, untuk soalnya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.